Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Sahabat setiap pendengar radio kangasep.web.id dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam program PJJ hari ini bersama saya Muhammad Muftafaqih dari kelas 9B sebagai penyiar sekaligus pemateri kali ini. Materi yang akan kita pelajari sama-sama kali ini adalah materi ibadah haji. Sebelum kita mulai pembahasannya, yuk kita sama-sama berdoa dan bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita tahu ibadah haji itu salah satu dari rukun Islam, yaitu rukun Islam kelima. Jadi, apa sih haji itu? Haji secara bahasa yang berasal dari bahasa Arab, yaitu hajj, yang artinya menyengaja sesuatu. Secara istilah, haji yaitu sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Perintah untuk menunaikan ibadah haji tertuang dalam dalil yaitu pada penggalan surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, Walillahin nasil hajjul baiti man istata'al ilaihi sabila, yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Berdasarkan ayat tersebut, ibadah haji wajib dilaksanakan bagi yang mampu sekali seumur hidup. Selanjutnya, haji memiliki syarat wajib haji. Jika sudah terpenuhi, maka wajib melakukan ibadah haji. Syarat wajib haji yaitu pastinya beragama Islam, yang kedua sudah baligh, lalu ada berakal sehat atau tidak gila, yang keempat merdeka. Maksudnya merdeka orangnya ya, misalnya ada pembantu atau hamba sahaya ataupun budak, tidak wajib haji dikarenakan akan terabaikan hak-hak majikannya. Yang kelima yaitu mampu secara materi atau keuangan, maupun mampu secara fisik atau sehat. Setelah syarat wajib haji, ada pula rukun haji. Jika ada salah satu yang tidak dikerjakan, maka ibadah hajinya tidak sah. Rukun haji yaitu ihram yang disertai dengan niat. Lalu ada wukuf di padang Arafah. Apa sih wukuf itu? Wukuf itu berhenti atau istirahat sebentar di padang Arafah pada 9 Zulhijjah, dimulai dari waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga, tawaf. Mungkin sahabat pendengar radio kangasep.web.id tahu apa itu tawaf. Ya, itu tuh yang muterin Ka'bah 7 kali, arahnya berlawanan dari arah jarum jam. Kemudian ada sa'i. Sa'i atau berlari-lari kecil dimulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i merupakan gambaran perjuangan Siti Hajar yang mencairi air untuk bayinya, Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kelima yaitu tahallul. Tahallul artinya menghalalkan perkara yang semula diharamkan, yang ditandai dengan mencukur minimal 3 helai rambut. Rukun yang terakhir yaitu tertib. Tertib itu urut dari awal sampai akhir. Sahabat setiap pendengar radio kangasep.web.id, kita sudah tahu rukun-rukun haji. Tapi masih ada wajib haji. Wajib haji ini harus dikerjakan. Jika ada salah satu yang tidak dikerjakan, hajinya tetap sah, tapi diganti dengan membayar dam atau denda. Wajib haji diantaranya ada ihram dari mikat. Mikat dibagi dua, ada mikat zamani dan mikat makani. Mikat zamani yaitu ketentuan waktu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji 10 Zulhijjah. Mikat makani yaitu tempat, bukan tempat makan ya. Mikat makani itu ketentuan tempat dimulainya ibadah haji atau ihram. Tempat ini berbeda-beda
Misalnya jemaah dari Indonesia, tempat mikatnya ada di Yalamlam, seperti itu. Yang kedua, bermalam atau mabit di Musdalifah, di malam hari raya haji setelah hadir di Padang Arafah. Yang ketiga, yaitu melempar jumroh Aqobah pada 10 Zulhijjah. Yang keempat, yaitu melempar jumroh wusta dan jumroh ukhro pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kelima, mabit atau bermalam di Mina. Keenam, tawaf wada, yaitu tawaf sewaktu akan meninggalkan Mekah. Dan yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Haji juga ada sunahnya. Tahukan sunnah, sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala, dan bila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Sunnah haji yang pertama yaitu membaca talbiyah selama ihram. Sahabat setia pendengar radio kangasep.web.id pasti tahu bacaan ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Ya, itu adalah lafaz talbiyah. Sunnah kedua, sesudah membaca talbiyah lalu berdoa. Yang ketiga, membaca zikir sewaktu tawaf. Keempat, yaitu sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang kelima, masuk ke dalam Ka'bah. Hanya orang-orang tertentu yang dapat masuk ke Ka'bah. Penasaran juga ya, apa sih dalamnya Ka'bah? Oke, selanjutnya ada larangan haji. Untuk laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Hanya boleh memakai kain yang disarungkan atau diselempangkan. Laki-laki juga tidak boleh menutupi kepala. Nggak boleh pakai peci, nggak boleh pakai sorban, dan juga tidak boleh memakai sepatu atau kaos kaki yang dapat menutup mata kaki dan tumit. Larangan khusus untuk perempuan yaitu dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Nah, larangan buat laki-laki dan perempuan yaitu dilarang memakai wangi-wangian baik di badan ataupun di pakaian. Dilarang menghilangkan bulu atau rambut, dilarang memakai minyak rambut, dilarang memotong kuku, dilarang mengakadkan nikah, menikah, menikahkan, dan menjadi wali nikah. Dilarang bersetubuh bagi suami istri, dan dilarang berburu dan membunuh binatang darat. Yang terakhir, namun bukan yang terakhir, ada dam atau denda haji. Jika jemaah yang meninggalkan wajib haji atau melakukan sesuatu yang dilanggar, maka harus membayar dam atau denda. Di antaranya, bagi yang tidak mengerjakan haji ifrad, yang dikerjakan malah haji tamatu dan qiran, damnya menyembelih 1 ekor kambing. Jika tidak mampu, puasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di negara asal. Jika melakukan mencukur rambut atau memotong kuku, atau memakai pakaian yang dijahit, memakai wewangian, atau bersetubuh sesudah tahallul pertama, damnya memilih di antara menyembelih 1 ekor kambing, puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin. Bila melakukan berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama, damnya menyembelih 1 ekor unta, jika tak mampu 1 ekor sapi, jika tak mampu lagi 7 ekor kambing. Bila berburu dan membunuh binatang liar, damnya menyembelih binatang berupa unta, sapi, atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Bila terlambat datang, damnya bertahalul atau mencukur rambut dan menyembelih 1 ekor kambing. Ada haji, ada juga umroh. Umroh secara bahasa artinya berkunjung, dan secara istilah berarti berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Kalau haji pada hari raya haji, kalau umroh boleh kapan saja. Seperti dalam firman Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Umroh disebut haji kecil
karena ketentuannya hampir sama dengan haji, tapi pelaksanaan umroh lebih sederhana daripada haji. Syarat wajib umroh juga sama dengan haji, yaitu Islam, baligh, berakal, dan merdeka. Yang berbeda hanya pada rukun umroh dan wajib umroh. Rukun umroh ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Tidak ada wukuf seperti dalam haji. Wajib umroh hanya ada pertama, ihram dari mikatnya, yang mikat zamaninya sepanjang tahun. Mikat makaninya seperti mikat haji. Kedua, menjauhi segala larangan umroh yang sama dengan larangan haji. Pada wajib haji, tidak ada mabit di Musdalifah, mabit di Mina, dan melempar jumroh. Ada pula cara pengerjaan ibadah haji dan umroh. Pertama, ifrad, yaitu mengerjakan haji dulu, kemudian baru mengerjakan umroh. Kedua, tamatu, yaitu umroh terlebih dahulu, sesudah itu baru mengerjakan haji. Dan terakhir, kiran, yaitu mengerjakan haji dan umroh bersama-sama. Haji juga pasti ada manfaatnya dong. Bagi yang menunaikan ibadah haji dapat menghapus dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Diampuninya segala dosa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kerinduannya akan Baitullah. Mengingatkan perjuangan Rasulullah SAW, melatih sifat sabar dan disiplin, serta mendorong untuk berkurban dan mensyukuri nikmat yang telah diberikannya. Manfaat bagi umat Islam pada umumnya yaitu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, serta mempererat tali persaudaraan umat Islam seluruh dunia. Sebagai media berdakwah, menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, dan lebih mengutamakan kepentingan agama. Nah, sahabat setia pendengar radio kangasep.web.id, setelah kita mengetahui keutamaan dan manfaat haji, kita menjadi sadar betapa istimewanya ibadah haji. Untuk itu, mari kita mulai menabung sedikit demi sedikit untuk pergi ibadah haji. Menabung dengan niat untuk melaksanakan haji, insya Allah berpahala. Apalagi jika berniat untuk memberangkatkan haji kedua orang tua. Materi ibadah haji sudah selesai. Mari ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi-pagi beli bubur, tukang buburnya naik haji. Cukup sekian, saya mohon undur. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih sahabat setia pendengar radio kangasep.web.id. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Muhammad Miftah Fakih dari kelas 9B undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.